بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang panduan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kesempatan kali ini adalah bagian yang kelima, yang insyaallah sekitar 8-7 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu di antara bekal yang paling penting adalah berbekal dengan al-ilm. Karena ilmu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Ibadah tidak cukup hanya sekedar ikhlas, niat yang baik, tetapi juga harus didasari dengan al-mutaba'ah, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak tahu bagaimana cara beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu. 6. Terakhir telah kita selesaikan pembahasan tentang adab-adab puasa. Di antara adab yang sudah kita sebutkan, di antaranya adalah makan sahur, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, kemudian berbuka dengan tamar atau rutab, dan berdoa sebelum berbuka dan juga ketika berbuka puasa. Berikutnya, pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan menjelaskan tentang sifat salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikih salat tarawih. 6. Salat tarawih adalah di antara ibadah yang paling dominan di bulan suci Ramadan. Sama seperti halnya ibadah puasa. Hanya saja berbeda dari sisi hukum. Puasa hukumnya wajib. Adapun salat tarawih atau disebut dengan qiyamu Ramadan, ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena salat-salat selain salat 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Madza faradallahu alayya minas shalah?"
salat apa yang Allah wajibkan kepada kami? Kemudian dijawab as-salatul khamsu illa an tatatawwa. Salat 5 waktu. Selain itu kerjakanlah salat sunnah. Nah, dan ketahuilah jamaah sekalian, salat tarawih ini adalah ibadah yang memiliki keutamaan khusus. Yang kalau di bulan-bulan yang lain, salat tarawih diistilahkan dengan qiyamul lail atau salat tahajud. Khusus di bulan suci Ramadan disebut dengan tarawih. Iya, ibadah ini memiliki banyak keutamaan besar. Di antaranya, orang yang melaksanakan salat tarawih, maka dosa-dosanya diampuni. Kesalahan-kesalahan yang lalu yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan, karena iman, yakni dia melaksanakan betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari karena keimanan, bukan karena niatan-niatan yang lain. Wahtisaban, dan dia melaksanakan salat tarawih itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Nah, ini diantara keutamaan salat tarawih. Juga khususnya mereka yang salat tarawih berjamaah bersama imam, maka dia mendapatkan keutamaan salat semalaman suntuk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam, yaitu salat tarawih, sampai selesai, maka tercatat baginya salat semalaman suntuk. Inilah 2 keutamaan besar khusus bagi mereka yang mengerjakan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Kemudian, ya, kenapa disebut dengan tarawih? Penamaan salat tarawih ini sebenarnya tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam yang dilakukan di zaman Nabi ba'da Isya di bulan suci Ramadan itu dikenal dengan istilah qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Namun zaman setelahnya menamakan dengan at-tarawih. Sama saja, ya, penamaan ini tidak jadi masalah. Dan kalimat tarawih itu berasal dari kalimat tarawuh yang artinya istirahat. Jadi tarawih berasal dari kalimat at-tarawuh atau at-tirwah. Ya, tarawih at-tirwah yang berasal yang artinya itu apa? Santai. Iya, santai. Kenapa qiyamu Ramadan, salat tarawih ini dinamakan at-tarawih yang artinya santai? Karena memang pada prakteknya, ya, setiap kali selesai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nah itu di sela-sela tersebut yang dipraktekkan oleh Nabi, mereka beristirahat sejenak. Jadi 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat. Iya, maka disebut namanya apa? Salat tarawih. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya
tidak ada perbedaan hukum antara sholat tahajud dan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih juga dikatakan sebagai qiyamul lail. Makanya perlu kita pahami jamaah sekalian. Jadi ada sholat disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah istilah sholat yang dikerjakan di malam hari, ba'da isya sampai subuh. Apa saja sholat-sholat yang termasuk qiyamul lail? Di antaranya sholat tahajud. Kemudian sholat apa lagi? Witir. Kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan, maka disebut namanya at-tarawih. Iya. Makanya secara umum, sholat tahajud atau qiyamul lail ini banyak sekali keutamaannya. Ya kalau kita sebutkan, ya ini khusus dalam pembahasan sholat tahajud. Tetapi khusus bagi mereka yang mengerjakan sholat tarawih, itu tadi kita sebutkan dua keutamaan, dosa-dosanya diampuni, dan dia tercatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. 6. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat tarawih. Waktu pelaksanaan sholat tarawih itu sama seperti pelaksanaan sholat qiyamul lail yang lain. Dimulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Iya, ba'da isya sampai menjelang subuh. Dan tentunya yang utama dikerjakan dengan berjamaah. Ini perbedaan hukum antara sholat tahajud dan sholat tarawih. Kalau sholat tahajud, yaitu qiyamul lail yang dilakukan selain bulan Ramadan, maka yang dianjurkan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, yang utama dilakukan sendiri-sendiri dalam rangka kita bermunajat kepada Allah, berkhalwat. Makanya disebutkan dalam hadis tentang salah satu golongan yang akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat, yaitu warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah kemudian mengalirkan air matanya. Jadi disebutkan dalam keadaan dia sendirian. Dan juga secara umum memang amal soleh yang paling utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Man istata'a minkum an takuna khabi'atan fi amali falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan. Namun terkadang Nabi sesekali berjamaah bersama keluarganya. Nabi pernah berjamaah dengan sahabat Abdullah bin Abbas, juga pernah berjamaah dengan sahabat Hudzaifah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini kalau sholat apa? Tahajud. Yang lebih utama dilakukan apa? Sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat tarawih. Dilakukan dengan berjamaah. Sebagaimana hadis tadi yang kita sampaikan, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, maka dia tercatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Kalau memang sholat tarawih itu dilakukan dari ba'da isya sampai menjelang subuh, pertanyaannya, manakah yang paling utama? Kita sholat tarawih di awal waktu dengan berjamaah, ya, dan sholat tarawih di akhir waktu tapi sendirian. Mana yang paling utama jamaah sekalian? Iya. Hal ini pernah disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau pernah tanya, manakah yang paling utama? Mengerjakan sholat tarawih di awal waktu dengan berjamaah atau diakhirkan tapi tidak berjamaah? Maka beliau menjawab, yang utama adalah sholat tarawih di awal waktu dengan berjamaah.
Meskipun sholat tahajud yang paling utama itu dikerjakan kapan? Sepertiga malam terakhir. Iya, kalau sholat tahajud dikerjakan di sepertiga malam terakhir yang paling utama. Iya, namun khusus sholat tarawih, meskipun sepertiga malam terakhir adalah waktu yang utama, tapi tetap yang paling utama dilakukan di awal waktu dengan berjamaah. Kenapa? Karena inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ya. Jadi ini yang paling utama adalah di awal waktu dengan berjamaah. Kalau misalnya sholat tarawih di awal waktu dengan berjamaah, di akhir waktu juga dengan berjamaah, mana yang paling utama? Di akhir waktu dengan berjamaah. Kalau dua-duanya berjamaah ya, di awal waktu berjamaah, di akhir waktu berjamaah, sepertiga malam terakhir berjamaah. Maka yang paling utama adalah yang kedua. Karena terkumpul di dalamnya dua keutamaan. Apa itu? Keutamaan sholat di akhir waktu dan yang kedua keutamaan sholat tarawih secara berjamaah. Makanya ada satu kaidah al-afdoliyah fil kaifiyah aula min afdoliyah fil waqt. Jadi keutamaan dalam tata cara itu lebih didahulukan daripada keutamaan waktu. Ya. Jadi keutamaan dalam tata cara itu lebih didahulukan daripada keutamaan dalam waktu. Contoh misalnya kita sholat zuhur bisa di awal waktu. Tapi tidak berjamaah. Harus nunggu yang lainnya pada istirahat keluar. Baru bisa keluar, mereka itu jam berapa misalnya? Jam 1. Diakhirkan jam 1 berjamaah. Mana yang lebih utama? Iya, kita akhirkan sholat zuhur jam 1 dengan berjamaah. Daripada dia di awal waktu tapi tidak dengan berjamaah. Iya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu pelaksanaan sholat tarawih ba'da isya sampai menjelang subuh dan yang utama dikerjakan dengan berjamaah. Apakah bagi wanita juga disyariatkan sholat tarawih berjamaah di masjid? Nah, kalau pertanyaannya apakah mereka disyariatkan? Apakah mereka diperbolehkan sholat tarawih di masjid? Jawabannya, nah boleh. Boleh. Berdasarkan banyak hadis di mana istri-istri sahabat mereka meminta izin untuk sholat di masjid. Maka Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang istri-istri kalian untuk sholat di masjid. Apalagi ini sholat tarawih. Yang mana ya kita disuruh untuk mensyiarkan. Dan juga biasanya sholat dengan berjamaah itu lebih apa jamaah? Lebih semangat. Ya, lebih semangat, lebih termotivasi. Ya. Tetapi tentunya wanita yang sholat tarawih berjamaah di masjid harus memenuhi banyak syarat. Di antaranya dia harus meminta izin kepada suaminya. Yang kedua, dia harus betul-betul menutup aurat. Dan aurat wanita yang harus tertutup adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jangan sampai dia ke masjid, ke musola pakai rok mini, nggak pakai jilbab, maka bukan pahala yang dia dapat, tapi dia membawa dosa. Demikian pula memakai kerudung. Kalau dia memakai kerudung, maka harus menutupi kepalanya kecuali wajah. Bukan hanya ditempelin doang di kepala, rambutnya tetap kelihatan. Ya, jadi harus betul-betul menutup aurat. Dan yang ketiga, aman dari fitnah. Kalau akan menimbulkan fitnah di mana banyak kaum laki-laki yang tergoda dengannya, maka lebih baik dia sholat di rumah.
Ini kalau pertanyaannya, bolehkah wanita sholat berjamaah di masjid? Jawabannya, boleh. Tapi harus memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau pertanyaannya, manakah yang paling utama? Maka jelas yang paling utama sholatnya wanita adalah di rumah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, wa khairuhunna fi buyutihinna, sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Ya. Dan apakah dia tetap mendapatkan keutamaan sholat bersama imam? Jawabannya, naam. Bahkan dia lebih baik. Ya, semua keutamaan-keutamaan yang didapat oleh kaum laki-laki yang mana mereka sholat di masjid, itu didapati oleh para wanita yang sholat di rumah. Karena secara umum, ya memang mereka fitrahnya itu harus tinggal di rumah. Ya, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Nah, setelah kita mengetahui waktu pelaksanaan sholat tarawih, yaitu dari ba'da isya sampai menjelang subuh, berapa jumlah sholat tarawih? Nah, ini yang sering ditanyakan. Berapa jumlah maksimal, berapa jumlah minimal? Maka ketahuilah jamaah sekalian, tentang jumlah rakaat sholat tarawih ini para ulama berselisih pendapat. Berangkat dari dua hadis yang redaksinya itu berbeda. Maka pendapat yang pertama mengatakan sholat tarawih tidak boleh lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ya, lebih dari 11 ataupun 13 rakaat, maka itu tergolong bid'ah. Ini pendapat yang pertama. Ya, berarti yang mengerjakan 21, 23, maka itu tidak sesuai dengan hadis. Ini pendapat yang pertama. Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi ala 11 rakaah. Rasulullah tidak pernah menambah sholat malam di bulan suci Ramadan dan selainnya lebih dari 11 rakaat. Berarti maksimal sholat tarawih adalah berapa? 11 rakaat. Demikian pula sholat qiyamul yang lain, sholat tahajud, sholat witir. Kalau dia ingin sholat tahajud saja beserta witir, ya udah, pokoknya maksimal berapa? 11. Tahajudnya misalnya 4, sisanya witir. Tahajudnya 10, satunya witir. Yang penting maksimal 11. Pendapat yang kedua, ya berbeda dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada batasannya. Mau berapa saja semampu dia, tafadhol. Mau 21, mau 23, mau 100 juga silahkan. Hal ini juga berdasarkan tentang pertanyaan seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menjawab, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua. Di sini Nabi tidak menyebutkan jumlah maksimal. Beliau menyebutkan kefiyahnya. Beliau mengatakan dua. Ya udah dua. Mau berapa aja, yang penting dikerjanya berapa? Dua. Iya, ini dua pendapat yang kita lihat saling apa ini? Bertentangan. Masing-masing punya apa ini? Punya hadis. Bahkan pendapat yang pertama ngomentarin hadis ini nih, sholatul laili masta-masta, mereka mengatakan Nabi tidak berbicara tentang jumlah itu mah. Nabi hanya menjelaskan tentang bagaimana sholat malam itu. Sholat malam itu ya dua, bukan
langsung 4-4-3 atau berapa gitu. Ini pendapat yang pertama menyanggah pendapat yang kedua. Namun dari dua pendapat ini, maka ada pendapat yang ketiga. Insya Allah pendapat ketiga ini lebih menenangkan, ya, dan juga kita bisa mengamalkan dua hadis ini. Intinya kalau pertanyaannya, bolehkah sholat tarawih, tahajud, witir, dan yang lainnya lebih dari 11 rakaat? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh lebih dari 11 rakaat. Nah, inilah yang diamalkan di Mekah dan Madinah, di Masjid An-Nabawi, juga di Masjidil Haram. Salat tarawihnya berapa? 21 rakaat. Berdasarkan hadis tadi, salatul laili masna masna. Salat malam itu ya dua. Nabi tidak menjelaskan ada batasan maksimal, semampunya dia. Ini kalau pertanyaannya, boleh nggak lebih dari 11? Kalau pertanyaannya, manakah yang paling utama? Manakah yang afdol? Ya, yang afdol, yang paling utama adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti petunjuknya Nabi. Dan Aisyah secara tegas mengatakan Rasulullah tidak pernah menambah sholat malamnya itu lebih dari berapa? 11. Sehingga yang paling utama adalah kita kerjakan 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Itu sudah plus apa? Witir. Nah, kalau memang yang paling utama 11 rakaat, bagaimana cara pengerjaannya? Boleh nggak 4-4-3 ataukah harus langsung 10 rakaat tambah 1 dan yang lainnya? Maka 11 rakaat yang paling utama dikerjakan dengan 2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian tambah apa? Witir 3. Ya. Nah, dan witir 3 rakaat juga bisa dikerjakan dengan 2 cara. Jadi intinya, yaitu yang paling utama 2-2. Di sebagian masjid ada yang mengerjakan 4-4-3. Jadi langsung 4 rakaat salam. Jadi 4 rakaat itu enggak ada tasyahud awal. Ya, langsung 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Boleh enggak pelaksana sholat tarawih seperti ini? Jawabannya boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Karena ada dasarnya. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi pernah menyampaikan setiap kali 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Ya, ini menunjukkan 4-4-3. Namun kebolehan ini bukan berarti lebih utama. Tetap yang paling utama berapa? 2-2-2. Jadi pada intinya itu, jumlah sholat tarawih boleh dikerjakan lebih dari 11 rakaat. Yang penting dan yang terpenting, mau yang ngerjain 21 rakaat, mau yang ngerjain 11 rakaat, harus memperhatikan rukun-rukun dan kewajiban sholat, terutama tumaninah. Jangan sampai yang 21 rakaat selesainya duluan dari yang 11 rakaat. Mulainya sama jam 7:30. Yang 21 selesainya jam 8, yang 11 selesainya jam 9. Jauh. Ya. Pantas kalau Nabi SAW selalu mengingatkan, aswa'un nasi sarikotan alladhi yasriku fi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Yang bagaimana? Yaitu sholat tidak menjaga tumaninah. Maka termasuk kesalahan seseorang mengerjakan sholat tarawih yang dia banggakan, yang dia cari adalah yang paling cepat selesainya. Ya, makanya biasanya masjid yang cepat selesainya lebih rame. Selesai duluan, hore kita menang gitu ya. Apa yang dicari? Itu kesalahan besar jamaah sekalian. Ya, namanya kita sholat berusaha untuk menghayati, memahami, mentadaburi,
menyimak. Makanya para ulama sering memberikan nasihat, apabila engkau mendapati Ramadan, jadikan itu adalah Ramadan terakhirmu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan tumakninah. Ya, tumakninah. Bahkan dianjurkan membaca surat-surat yang panjang. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bagaimana salatnya Nabi, faqama bina fahasina an tafutal falah. Abu Dzar mengatakan, kami sholat bersama Nabi, sholat tarawih, itu sangat panjang. Sampai-sampai kami ini khawatir, jangan-jangan gak ada waktu buat makan sahur nih. Bayangin sholat tarawihnya, panjang banget gitu kan. Iya, jadi memang yang sunnahnya itu membaca bacaan yang panjang. Namun ini juga melihat keadaan jamaah. Kalau jamaah kita imannya udah kayak para sahabat, silahkan. 1 kali sholat tarawih langsung 3 juz. Siap jamaah? 3 juz. Atau 1 juz lah. Kayak di Mekah. Kuat gak di Mekah? 1 juz 1 malam. Iya. Nah, artinya terlihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya banyak yang mungkin kerja, udah pada tua, dikit-dikit keteteran gitu kan. Iya, maka tidak usah panjang-panjang. Yang penting tetap memperhatikan tumakninah. Iya, ya seperti itu jamaah sekalian. Makanya di sana juga ada hadis yang lain, itu kisah Mu'ad bin Jabal. Dia sholat membaca surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir, bukan ayat kursinya doang yang dibaca. Bukan ayat yang terakhirnya saja, tapi semuanya dia baca jamaah sekalian. Makanya sampai ada di antara jamaah yang gak kuat. Dia batalin, dia sholat sendiri. Selesai sholat, orang yang batalin ini tertuduh munafik. Munafik tuh orang tuh. Ya, batalin sholat. Enggak terima dia dituduh munafik, lapor kepada Nabi SAW. Apakah Nabi memuji tindakan Mu'ad? Tidak, tapi justru memanggil Mu'ad seraya mengatakan, afatanun ya Mu'ad. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Falaula shallaita bisabbi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Fa innaka wa ra'a yusalli du'aif wa dzul haja saghir. Kenapa engkau salat tidak membaca sabih saja? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Karena orang yang salat di belakangmu itu ada yang punya hajat, ada yang sudah tua, ada yang anak kecil. Iya. Jadi melihat apa? Kondisi. Apa kata Nabi juga? Yassiru wala tunafiru. Berikan kemudahan, jangan kau bikin orang lari. Artinya jangan sampai membuat jamaah itu enggak pada mau sholat di sini. Kenapa? Lama banget imamnya. Selesai jam berapa emang? Jam 10. Ini mungkin kelamaan. Tapi jangan pula bacaannya cuman kuliah kulhu. Ya. Jadi nggak apa-apa panjang sedikit ya, mungkin 1 muka atau 1 muka dibagi 2 gitu ya. Ya, jadi itu jamaah sekalian tentang jumlah sholat tarawih. Yang paling utama berapa? 11. Jadi intinya yang mau ke 21 rakaat juga silahkan, tapi tentunya selesainya harus lebih lama dari yang 11 rakaat. Kalau ingin mempraktekkan yang 11 rakaat tuh, praktekin yang ada di Masjidil Haram. Mulai jam 8, selesai jam berapa? Jam 11. Menjelang jam 12. Iya. Kemudian, permasalahan berikutnya, bolehkah mengerjakan sholat tarawih 2 ronde? Jadi ronde pertama itu dilakukan ba'da isya, berjamaah bersama warga sekitar. Ronde kedua biasanya dilakukan bersama peserta i'tikaf. Jam berapa itu biasanya dikerjakan? Jam 3 ya. Jam 3 atau setengah 3. Nah ini boleh enggak nih? Sholat tarawih 2 ronde. Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Jadi sholat tarawih 2 ronde tidak mengapa. Kembali kepada
jumlah tadi, yang namanya jumlah sholat qiyamul lail tidak ada maksimalnya. Jadi intinya boleh melaksanakan 2 ronde. Akan tetapi ada banyak kesalahan ataupun satu kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, ya, yaitu cara pelaksanaan tarawih yang 2 ronde. Di mana dia sholat mengikuti ronde yang pertama, tapi dia selesai duluan. Artinya selesai tarawihnya dia tunda nanti di ronde yang kedua. Ya. Jadi dia ikut dulu yang pertama tuh ya, bersama imam. Imam witir dia pulang duluan. Dia mengatakan nanti aja witirnya di sholat tarawih yang ronde kedua. Ini salah jamaah sekalian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadan, juga oleh Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, praktek seperti ini salah. Kenapa? Karena walaupun memang witir itu diakhirkan, ya, dia tidak mendapatkan sholat semalaman suntuk. Rasulullah mengatakan tadi kan man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, maka dia tercatat sholat semalaman suntuk. Ya sudah, berarti dia selesaiin aja dulu. Jadi ronde pertama dia selesaiin sampai witir selesai, sudah. Nanti malam kalau pengen sholat tarawih lagi, silakan. Nah kalau imam di ronde yang kedua itu sholat witir, kita perlu sholat witir atau tidak? Tidak perlu, terserah. Antum misalnya mau sudah duluan atau mungkin witir, imam witir, antum tetap sholat niatnya sholat tahajud atau tarawih, ya. Nanti pas imam salam kita bangkit menyempurnakan 1 rakaat lagi. Kenapa la witroni la witroni fi lail, arti tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau mau prakteknya seperti itu. Jadi sholat dulu bersama imam sampai selesai, baru nanti dia sholat bersama imam tapi tanpa witir lagi. Atau juga ya boleh juga dia sholat ronde yang pertama dia tidak ikut, nanti ikutnya di ronde yang kedua. Jadi itu diperbolehkan. Bisa dipahami jamaah sekalian? Iya. Juga jamaah sekalian, tidak ada satu riwayat pun yang menentukan surat-surat khusus yang dibaca saat sholat tarawih. Ya. Jadi nggak perlu istilahnya mengkhususkan supaya pas 21 rakaat, biasanya itu dibagi-bagi dari surat apa jemaah itu? Kalau surat yang pendek itu kan. Ya dari Ad-Duha ke bawah, terus 30 hari bacanya Ad-Duha, terus sampai An-Nas. Rakaat keduanya baca apa? Kulhu, ya. Nah ini penghususan surat-surat ini enggak ada jamaah sekalian. Terserah. Kayak tadi kita lihat Nabi SAW sholatnya itu sangat lama, ya. Artinya kita boleh baca surat-surat yang lain. Atau biasanya di masyarakat kita kalau sudah mulai pertengahan 15 Ramadan ke atas, yang dibaca rakaat kedua apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ini pengkhususan seperti ini tidak ada. Ya, kecuali kalau memang dia nggak punya hafalan lagi. Kadang yang nggak punya hafalan apalagi dibaca gitu ya. Nah, tapi boleh jamaah sekalian sholat tarawih melihat mushaf. Walaupun pada dasarnya emang makruh ya, tapi khusus sholat tarawih karena dia ingin mencontoh sholat tarawihnya Nabi lama, boleh dia sambil memegang mushaf atau mushaf itu ditaruh di depan. Kecuali sholat witir. Kalau sholat witir ada bacaan khusus. Kalau dia 3 rakaat, rakaat pertama baca surat Al-A'la, Sabbisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua baca apa? Al-Kafirun, rakaat yang ketiga baca surat Al-Ikhlas. Iya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pada sholat Isya berkaitan dengan sholat tarawih. Nah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih salat tarawih. Tadi kita sebutkan bahwa tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan untuk membaca surat-surat khusus pada salat tarawih. Artinya, ya, kita dibebaskan untuk membaca surat mana saja yang kita hafal. Kecuali pada salat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Kafirun, dan yang ketiga surat Al-Ikhlas. Juga di antara tata cara salat tarawih yaitu cara pelaksanaan salat witir. Kita tahu tadi bahwa salat witir 3 rakaat dan bisa dikerjakan dengan 2 cara. Cara yang pertama bisa kita kerjakan dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Dan ini yang paling utama. Juga boleh dengan cara yang kedua, yaitu langsung 3 rakaat tanpa salam kecuali di rakaat yang terakhir. Jadi langsung 3 rakaat. Nah, dua-duanya boleh. Dan tentunya yang bijak dalam hal seperti ini, ya, bisa kita tanyakan kepada imam. Artinya imam, kalau memang dia mengerjakan yang 3 rakaat langsung, sampaikan kepada jamaahnya. Ya, khawatir jamaahnya biasanya 2-1. Khawatir dia tahiyat, yang seharusnya dia bangkit ke rakaat yang ketiga. Maka adabnya imam, kalau hendak mengerjakan sholat witir, disampaikan terlebih dahulu. Jadi 2 rakaat salam tambah 1, atau langsung 3 rakaat. Nah, itu dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu cara pelaksanaan sholat witir seperti sholat maghrib. 2 rakaat tasyahud awal tanpa salam, lanjut ke rakaat yang ketiga. Maka hal seperti ini tidak ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah bacaan-bacaan khusus di sela-sela salat tarawih? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada bacaan-bacaan khusus di sela-sela salat tarawih. Tadi kita lakukan sebagaimana penjelasan di awal, bahwa setiap 2 rakaat kita ngapain? Istirahat. 2 rakaat istirahat. Jadi tidak ada sunnahnya untuk menunjuk seseorang sebagai Bilal. Di masyarakat kita biasanya itu ada Bilal yang menyebut nama-nama khalifah. Ya, Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salatu jami' rahimakumullah. Seperti itu. Dan itu udah masyhur, ya. Dan ini tidak ada. Pada prakteknya tidak ada. Pernah saya tanya tentang hujjah, adakah hujjah ataupun dalil biar rame? Jadi dalilnya biar rame. Biar rame. Jadi tidak ada jamaah sekalian. Ya. Ada zikir khusus kita baca selesai tarawih. Selesai sholat witir, yaitu Nabi mengajarkan kita baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Dibaca agak sir. Yang ketiga agak kencang. Subhanal Malikil Quddus. Seperti itu. Jadi baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga Subhanal Malikil Quddus. Hanya itu yang sunnah. Dan juga tidak ada setelah membaca zikir ini, yaitu niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai
fardi syahri ramadhana hadhihi sanatu lillahi ta'ala. Amin. Ya. Jadi tidak ada juga. Ya, niat itu di dalam hati, cukup kita punya keinginan yang kuat untuk mengerjakan puasa esok hari sudah cukup. Jadi tidak perlu dilafazkan. Jadi intinya tidak ada zikir-zikir khusus kecuali tadi bacaan apa? Subhanal Malikil Quddus. Juga termasuk kesalahan ya mengadakan kultum setiap hari. Kadang beranggapan tarawih tanpa kultum kurang afdol. Dari mana jamaah sekalian? Kultum boleh dalam rangka mungkin untuk mengingatkan jamaah. Cuma sifatnya itu tidak setiap hari. Ya, kadang kultum setiap hari temanya itu aja. Ya disampaikan tentang Ramadan terbagi 3. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 temanya itu aja, nggak ada bahan lagi. Ya, juga kadang kultum terlalu lama. Ini namanya kultum kuliah 7 menit, bukan kuliah terserah antum. Yang ada itu kadang kultumnya lebih lama dari sholat tarawih. Jadi kalau mau ada kultum silahkan, cuman sifatnya itu tidak rutin setiap malam. Ya mungkin hari pertama, kemudian nanti lagi hari keberapa gitu ya, untuk mengingatkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Demikian juga mengajak kepada jamaah untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa cara tuntunan dalam sholat tarawih. Ya, kalau kita beribadah dengan ilmu, maka akan jelas bagi kita mana yang disunnahkan, mana yang tidak disunnahkan. Jangan sampai kita memasuki bulan suci Ramadan, dasarnya itu adalah ikut-ikutan. Apapun orang melakukan, dia ikut. Sehingga dia tidak tahu kalau itu adalah suatu kesalahan. Maka penting sekali bekal yang paling utama untuk kita miliki sebelum datangnya bulan suci Ramadan adalah al-ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka yang ada hanyalah kerusakan-kerusakan. Man abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi SAW. Sakula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba, dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya, tapi dosanya itu tidak diampuni. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Salat tarawih yang dicari cepat selesainya. Ya, kadang menganggap itu adalah suatu kebanggaan khusus ketika dia salat tarawih cepat selesai. Kemudian juga wanita salat tarawih, tapi ada maunya, mungkin ingin ketemu sama si fulan, misalnya seperti itu. Jadi bukan lillahi ta'ala. Kemudian kalau ada yang bertanya, bolehkah melakukan kunut? Iya, kunut pada sholat witir. Jawabannya, na'am, disunnahkan. Namun yang harus kita pahami, kunut witir itu tidak hanya dilakukan pada 15 terakhir. Ya, namun kunut witir ini boleh kita kerjakan kapan saja. Sekarang kita sholat witir melakukan kunut tafadhol. Dari awal Ramadan juga silahkan. Ya, jadi boleh kita melakukan kunut witir dan itu bisa dilakukan sebelum ruku atau juga setelah ruku. Tapi yang masyhur di masyarakat kita yaitu kunut dikerjakan setelah apa? Setelah ruku. Ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, itu yang dibaca. Ya imam, makmum ngangkat tangan dan mengaminkan. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan, poin-poin yang berkaitan dengan salat tarawih. Ya. Masih ada sebenarnya ibadah yang lain, diantaranya adalah i'tikaf, zakatul fitr, salatul Id, yang insya Allah kita akan sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ini. Mau langsung juga nggak apa-apa.
Silakan mau langsung. Ini pertanyaannya, apakah kunut witir harus 10 hari terakhir atau boleh dari awal? Dari sekarang juga boleh ya. Jadi kunut witir itu sebenarnya kunut dilakukan pada sholat witir. Tidak hanya khusus dilakukan di bulan suci Ramadan. Mau dia baca awal Ramadan juga silahkan. Tapi saya pernah mendapat penjelasan, biasanya para ulama salaf mereka lakukan di 10 hari terakhir. Artinya boleh-boleh saja. Ya. Kemudian apakah bacaannya bebas atau ada bacaan khusus? Ya bacaannya itu tadi. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Itu yang dibaca. Ya, atau juga misalnya kita doakan untuk kaum muslimin, Allahumma izil Islam wal muslimin, wa adillah syirka wal musyrikin. Itu juga bisa. Atau juga dengan wabah yang melanda sampai saat ini kita doakan agar cepat kabur gitu ya. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha Allahumma fadna ya ila akhiri seperti itu. Jadi kunut witir boleh. Silakan yang lain. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Nah, oh jadi maksudnya batal nih dia ketinggalan berapa rakaat gitu ya? Nah, terus selesai. Oh iya jadi ahsan. Nah, kalau memang kita bisa mengejar, artinya ketinggalan rakaatnya itu hanya 1 rakaat, yaitu insya Allah mungkin bisa terkejar ya. Artinya ketika kita masuk di rakaat yang kedua, imam salam kan, maka kita bangkit ke rakaat berikutnya. Insya Allah bisa terkejar. Tapi kalau misalnya ketinggalannya banyak, satu sholat itu kan kita nggak mungkin kekejar. Karena mau nggak mau kita harus beriringan dengan imam. Ya, maka solusinya adalah dia tambahin setelah imam selesai. Jadi imam sholat witir, dia niatnya sholat tarawih. Dan perbedaan niat antara imam dan makmum itu boleh. Iya. Selisih terjadi perselisihan antara niat imam dan makmum itu boleh. Imam niat sholat witir, kita niat sholat tarawih, boleh. Atau imam sholat tarawih, kita baru datang belum sholat isya, boleh gak gabung bersama imam sholat tarawih? Boleh. Iya. Imam sholat tarawih, misalnya 2 rakaat salah, kita bangkit melanjutkan rakaat yang ketiga dan keempat. Kemudian imam baru 2 rakaat dapat yang kedua gitu ya, kita langsung gabung juga diperbolehkan. Intinya perbedaannya tidak mengapa. Jelas Pak? Nah, iya. Mengapa bulan suci Ramadan dinamakan bulan Ramadan? Bulan suci itu dinamakan Ramadan. Iya, sebenarnya bulan suci, bulan yang utama itu bukan hanya Ramadan. Ramadan yang bulan yang istimewa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadhimu fihi anfusakum. Ada Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Itu juga bulan-bulan haram. Iya. Dan yang lebih utama adalah bulan Ramadan karena terdapat di dalamnya 1 malam yaitu lebih baik dari 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Ramadan berasal dari kalimat ar-ramad. Ramad artinya padang pasir yang panas dan memang demikian. Kalau Ramadan di Saudi Arabia, di tanah Arab itu sedang puncak-puncaknya musim kemarau. Artinya panasnya luar biasa. Sampai 50 derajat. Bayangin kalau kita panasnya 50 derajat. Nyeplok telur di aspal matang ya. Yang panas banget, makanya dikatakan Ramadan. Ramad. Ini asal usul dikatakan Ramadan. Dan kenapa panas? Dan memang ibadah di Ramadan itu lebih sangat berat.
Makanya mereka yang umroh di Ramadan mendapatkan keutamaan khusus. Nabi mengatakan, barang siapa yang umroh di bulan suci Ramadan, maka seperti berhaji bersamaku. Karena kondisinya berat, ya, kondisinya berat. Artinya panasnya itu luar biasa. Kita keluar dari hotel, langsung muka itu rasa panas banget. Nah, sampai di sana itu kalau lagi tawaf, ya, pakai sorban, itu sorbannya dibasahin dulu tuh, dibasahin baru dia pakai di kepala. Saking apa? Panasnya. Makanya kita lihat itu petugas-petugas nyemprotin, kalau di sini mah buat apa namanya, disinfektan ya. Kalau di sana buat nyemprotin kepala biar adem. Nah, iya, adakah tradisi munggahan atau halal bihalal sebelum masuk bulan Ramadan dalam Islam? Ya, halal bihalal atau disebut namanya maaf-maafan itu tradisi di masyarakat kita yang terjadi sebelum Ramadan dan juga pas hari raya Idul Fitri. Maka kalau dia memang punya salah sama tetangganya, sama kerabatnya, silahkan minta maaf Pak, saya punya salah melakukan ini dan itu. Itu konsekuensi dari meminta maaf. Ya, jadi konsekuensi meminta maaf adalah ketika kita punya apa? Punya kesalahan dan menyebutkan kesalahan. Jangan ini kita nggak pernah muamalah, ya ketemu-temu langsung bilang kosong kosong ya. Artinya kosong kosong apa maksudnya itu ya? Iya, emang kenapa Pak? Kali saya punya salah. Iya, salahnya apa? Saya pernah mencuri sendal Bapak dulu. Ayo. Jadi namanya minta maaf itu harus menyebutkan apa namanya, kesalahannya. Jadi tidak ada ya kebiasaan seperti ini, ya kalau memang kita punya salah ya minta maaf. Tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Justru kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir, ya persiapan ilmu, ya mumpung seminggu lagi, dan juga pemanasan, ya agar kita bisa mengerjakan ibadah dengan maksimal. Nah, ada lagi? Silakan bertanya. Silakan Pak. Nah. Nah. Mm-mm. Sholat Isya bersama imam yang sedang sholat tarawih. Paham nggak? Jadi imam sholat tarawih ini ya, kita masuk, niat kita itu sholat Isya, imam sholat tarawih. Jadi imam salam kan 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan baru 2 rakaat nih, bangkit rakaat ketiga, keempat, dan salam sendiri. Selesai, udah kita langsung ikut imam, nggak perlu sholat sunnah ba'diyah, tapi langsung ikut imam sholat tarawih agar bisa menyertai imam. Jadi jangan kita sholat sendiri di pojokan Pak, sholat Isya gitu ya. Jadi tidak mengapa. Jadi intinya perbedaan niat antara imam dan makmum boleh. Imam niat sholat sunnah, makmum sholat wajib boleh. Mana dalilnya? Kisah Mu'ad. Dia sholat berjamaah, sholat fardu bersama imam. Ternyata dia pulang ke kampung halamannya, artinya pulang ke daerahnya, lagi nungguin dia. Kaumnya itu lagi nungguin dia, karena dia imam tetap. Akhirnya Mu'ad pun tetap dia menjadi imam, dihukumi sholat apa dia berarti? Sholat sunnah. Makmumnya sholat wajib. Berarti menunjukkan bolehnya makmum sholat wajib bersama imam yang sholat sunnah. Ya. Atau juga sebaliknya, juga diperbolehkan. Jadi jangan sampai misalnya kita lagi sholat sunnah ba'diyah nih misalnya, ba'diyah atau sholat sunnah qobliyah, ada orang datang ingin jadi makmum, nyolek-nyolek gitu kan, ya seperti itu. Udah biarin, jangan kita begini-begini gitu kan. Atau mungkin, saya lagi sholat sunnah Pak. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Walaupun kita lagi sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah gitu. Jadi intinya perbedaan niat tidak mengapa Pak. Jelas Pak?
Nah, ada lagi? Iya, berarti Ramadan hari apa? Senin ya? Berarti Senin besok udah tarawih ya? Bisa jadi ya? Heeh. Atau Selasa ya, kita lihat tunggu pengumuman dari pemerintah, dan memang itulah yang sunnah, mengikuti keputusan pemerintah dengan melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Jadi insyaallah ya, bagi jamaah yang ingin mengerjakan sholat tarawih di sini ya silahkan. Insyaallah kita mempersiapkan imam-imam yang tajwidnya bagus, bacaannya bagus, karena itu agar tujuan sholat kita tercapai, yaitu kekhusyuan di dalam sholat. Jadi saya ingatkan, jangan cari masjid yang apa? Cepat selesainya, ya. Cari masjid yang betul-betul menjalankan yang sunnah gitu ya. Artinya bacanya tartil, bagus, kita bisa hayati. Ya itu yang kita inginkan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.